Bro, lu bisa hilang kayak Jack Ma dihajar si Jinping karena lu sisa manusia yang menentang dan menantang terang-terangan ekspansi komunis Tiongkok yang pakai pendekatan ekonomi setelah Trump ditaklukkan globalis. Lu target berikutnya. Ini mungkin kalimat terdengar nadanya bercanda yang diucapkan mitra saya sambil makan siang di Kayon Ubud 2 minggu yang lalu. Namun sesungguhnya kalimat panjang tersebut bukan candaan. Dia mengucapkan dengan serius. Banyak orang tidak percaya bahwa economic approach adalah cara soft power menaklukkan banyak wilayah dalam ekspansi menaklukkan sebuah negara yang ada dalam buku di Lemhanas yang diajari dengan istilah kolonialisasi 5.0. Pengajarnya dulu adalah mentor saya, pejabat senior dunia intelijen pensiunan bintang 2. Kemarin dia pun kembali menanyakan status di sosmed IG terbaru saya yang mengupload karikatur bergambar seorang terpidana akan dihukum mati dengan kepala bola lampu, yang mana semua yang hadir dan yang menghakimi serta yang mengeksekusi adalah berkepala lilin. Dengan kalimat di pojok kiri yang arti sederhananya adalah mereka berusaha menjatuhkan kamu karena kamu berbeda. Di mana kalimat di bawahnya ada kalimat tambahan dari Bosman. New Mind berjuang berat di awalnya melawan penguasa kebenaran sementara para Old Mind. Semangat! Maka saya berkata kepada mitra saya bahwa ke depan informasi yang Bosman akan berikan masuk ke sesi kedua dari cara cerdas bernegara yang sudah hampir 500 video kita terbitkan dan tuliskan ini selama 1,5 tahun. Sesi kedua ini lebih merincikan Mardigu Nation, sebuah konsep bernegara new mind. Kita tahu old mind dan old system doesn't work. Harus diubah, diganti, diperbaharui. Untuk proses itu semua, yaitu sebelum perubahan terjadi, maka harus ada ABC. Awareness before changes. Changes, perubahan tidak mungkin ada tanpa diawali dengan awareness atau kesadaran. 500 informasi video awal adalah awareness-nya dan seri berikutnya adalah perubahannya. Ini akan menantang hegemoni kekuasaan dalam taraf pemahaman atau keilmuan. Namun tidak apa-apa. Ini hanya knowledge baru yang penting untuk generasi yang tidak tahu apa itu P4, tidak pernah ditatar bernegara, tidak kenal PMP secara rinci, tidak mengerti sejarah bangsa dan negara Indonesia secara detail, memahami pondasi negara Undang-Undang 45 dan Pancasila tidak juga paham, diberikan informasi kekinian oleh kita dengan gaya populer, dan ini akan berlanjut 500 video ke depan. Kita mulai dengan kemungkinan video ini di take down atau serial-serial berikutnya di take down. Maka hal itu bisa terjadi bahkan oleh pusatnya IG, FB, YouTube yang melakukannya atas perintah globalis. Mungkin saja globalis sangat anti gerakan patriotik nasionalis. Rencana mereka mau buat negara less important, negara menjadi kurang terlalu penting. Sementara kaum patriotik nasionalis menguatkan kekuatan dalam negeri, kekuatan anak bangsa terlebih dahulu, baru berurusan dengan luar negeri, perusahaan multinasional, dan jaringan globalis. Nasionalis bisa melakukan apapun untuk proteksi bangsa dan negaranya. Misalnya menaikkan tarif masuk, membantu habis-habisan perusahaan Indonesia di luar negeri. Sementara globalis dan negara besar berusaha keras agar proteksi barang masuk ke negara nasionalis tidak terjadi. Mereka akan cari cara untuk proteksi tersebut tidak diterapkan oleh Mardigu Nation misalnya. Mereka akan cari akses supaya Bosman tidak terapkan masuk barang dimahalin dengan pajak atau barangnya tidak bisa masuk karena 100% diblok. Cari pejabat yang pragmatis dan oportunis, pasti mau duit. Mereka punya cara untuk mempengaruhi individu. Dan kita tahu yang dahsyat adalah mereka sudah kendalikan media mainstream dunia yang mana akan digunakan untuk menekan kaum patriotik nasionalis dari memperlihatkan keburukan penguasa mereka yang mereka target karena tidak nurut, lalu memperlihatkan kebaikan produk mereka dan manfaat kerjasama dengan globalis tersebut. Berulang-ulang melalui media mainstream dunia yang di setiap negara mereka punya relay penyambung beritanya. Lihat saja media utama di Indonesia selalu merelay apa perpanjangan tangan media mainstream dunia di dalam memberitakan sebuah informasi. Tidak akan mungkin punya jurnalis di semua negara lalu melakukan reporting langsung atau analisa langsung. Mahal bos. Enaknya merelay, menyambung
menggulungkan berita utama dunia yang hanya ditranslate mentah-mentah bahasanya. Jadi, kalau mereka ingin COVID misalnya diberitakan menakutkan, di Italia ada lockdown menakutkan, di Wuhan orang bertumbangan di jalan bagaikan zombie. Mereka bisa putar di mana-mana seperti di awal tahun 2020 kemarin, dan segera seluruh dunia menyebarkan berita ini dan menakut-nakuti seluruh dunia dengan cara yang sama. Sekarang Trump rubuh dan berita COVID menjadi lokalan. COVID menjadi pandemi berhasil hilang karena pemerintah setempat pintar. Kalau tak terkendali, ya karena cara pengelola pandemiknya salah. Tapi pelepasan COVID pertama dan niat mereka kendalikan dunia saat ini sudah selesai. Tujuan mereka sudah tercapai. Mereka saat ini memanen hasilnya. Itulah masalah patriotik nasionalis yang berhadapan dengan negara besar, negara superpower, dan globalis. Jadi kita bagaimana? Ikuti para globalis dan negara besar, takluk dengan GBHN negara kuasa, atau ikut rencana kerja perusahaan global nasionalis? Kita, kaum patriotis nasionalis Sontoloyo, tidak akan. Kita lawan mereka semua. Dari awal, cita-cita si Sontoloyo adalah membuat Indonesia menjadi negara pemenang mengalahkan Tiongkok dan Amerika. Kita nggak mau jadi budak mereka lagi. Sungguh ini ide yang gila. Mengalahkan mereka dalam artian kita harus memiliki kemakmuran di atas mereka. Memiliki kemakmuran di atas Amerika, di atas Tiongkok. Memiliki kekuatan tawar lebih dari mereka. Memiliki kekuatan penggentar lebih dari mereka. Dan memiliki produk domination yang absolut. Kita ini negosiasi dengan mereka posisinya saat ini selalu kalah, selalu ngemis dan meminta karena level playing field-nya berbeda. Kita harus samakan, kita harus lebihkan. Itulah tujuan kita untuk menjadi negara pemenang. Untuk itu, produk kita bukan saja competitive advantage, tetapi absolute advantage. Sehingga kita bisa mendominasi, terutama mendominasi mereka. Apa yang harus Indonesia lakukan? Apa yang harus didominasi? Amerika punya kekuatan militer dengan anggaran 1.000 billion dolar per tahun atau hampir 100 kali anggaran militer Pak Menhan Prabowo atau 3 kali dari anggaran militernya Tiongkok. Amerika punya 8.000 titik safe house CIA di seluruh dunia di 194 negara. Amerika punya tentara swasta terbesar di dunia seperti Triple Canopy, Blackwater, dan lain sebagainya. Amerika punya hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Mereka juga memiliki kapal induk terbanyak di dunia, menguasai media internasional, dan banyak lagi kekuatan penggentar tadi. Jika digelar di meja bisa 1 kilometer kali panjang kertasnya. Tiongkok di sisi lain punya kendali atas distribusi barang, kendali kepemilikan pelabuhan dan manajemen di puluhan negara dan ratusan lokasi pelabuhan dari Eropa, Asia, Afrika, di berbagai negara untuk support produk-produk mereka. Seperti misalnya di Malaysia, Port Dickson, di Sri Lanka, di Selat Hormuz, di 3 negara sisi barat dan 2 negara sisi timur Afrika, di terusan Suez, hingga 3 port di kawasan Eropa, dan banyak lagi di Amerika Selatan. Tiongkok menguasai armada distribusi laut. Kapal besar mereka atau vessel mereka setiap tahun lebih dari 150.000 kali bolak-balik memutari wilayah dagang tadi dengan lebih 10.000 kapal kargo besar dari berbagai armada milik mereka. Selat Malaka saja 1 tahun ada 100.000 vessel kapal dagang yang melewati wilayah tersebut, di mana 80% vessel barang tadi adalah barang Tiongkok. Yang kalau si Sontoloyo punya ide, akan kita lawan UNCLOS yang memberatkan Indonesia. Kita akan pajaki Selat Malaka, walaupun artinya apa? Artinya kita perang dengan komunis Tiongkok. Kita nggak peduli, kita lawan gitu ya. Kita kan patriotik nasionalis. Kita Indonesia secara nasional itu harus untung, bukan untuk segelintir oligarki saja untungnya, juga bukan untung untuk kepentingan negara lain. Harus nasional, harus Indonesia, harus bangsa dan negara Indonesia yang untung. Gak bisa pejabat ini dikelola oleh orang yang pemahaman pragmatis, oportunis selalu. Gantianlah, gantian dengan yang mereka nasionalis. Bagaimana? Kita harus membangun kekuatan penggentar. Karena itu kalau boleh memilih partner adalah negara yang memiliki kemampuan membuat nuklir adalah calon mitra kita atau mitra kita. Bagaimana kita buat listrik tenaga nuklir? Kita bergabung dengan Jepang, Rusia, ataupun
Iran juga nggak apa-apa. Untuk itu kita perlu punya pengayaan uranium atau uranium enrichment. Kita punya bahan baku dari Freeport. Kita enrich menjadikan bahan untuk PLTN yang akan kita bangun di Batam atau pulau sekitarnya, di mana listrik tadi kita kasih murah buat Singapura dan Malaysia. Selain untuk menghidupi listrik di Sumatera, kita bangun misalnya 15.000 megawatt atau 15 gigawatt. 5 giga untuk Malaysia, 5 giga untuk Singapura, 5 giga untuk Sumatera. Kasih murah yang Singapura dan Malaysia, tapi seluruh hak Selat Malaka Indonesia ambil. Untuk counternya, hak atas memajaki Selat Malaka di choke point selat tersebut kita minta vessel yang lewat bayar asuransi. Asuransi ini pemiliknya 3 negara. Indonesia 70%, Amerika 15%, Tiongkok 15%. Angka ini bisa membuat APBN naik 400 triliun per tahun. Lumayan buat bayarin hutang para pejabat lama. Baik nggak tuh kita buat uang buat bayarin hutang yang dibuat pejabat lama, yang saat ini naik hutangnya nambah 3.000 triliun, yang menjadi 6.000 triliun, yang beban bunganya saja yaitu 500 triliunan per tahun. Hutang tadi kita bayarin, bukan kayak sekarang nambah hutangan terus. Kita nih nanti bikin duit. Tenang bos, pensiun Anda nanti tetap kita jaga martabat Anda. Kami kaum Sontolo itu patriotik nasionalis. Ngerti apa itu mikul dur mendem jeruk? Bukan ngerti saja, kami lakukan. Kalian pensiun santai saja, aman nggak? Kami acak-acak nggak? Hutang Anda pun kita bayarin. Kewajiban yang kalian tidak sanggup pikul, yang cuma bisa ngomong tok, kita yang tanggung. Selama semua saat ini kalian permudah dan mempermudah kami bergerak. Jangan lagi memperbanyak hutangan dan kagum dengan negara komunis Tiongkok dan Amerika yang amburadul itu. Stop. Jadi kekuatan penggentar yang mau kita bangun adalah kita bangun pengayaan nuklir, kita punya PLTN, kendalikan Selat Malaka, dan punya senjata berhulu ledak nuklir. Wah ini orang, sekarang lakukan. Atau nunggu pensiun kita yang muda yang ngegarap. Yo wes, kita toto dahar dulu sebentar. Monggo vaksin disebar dan COVID segera dituntaskan. Biar nanti kita kerjanya enak. Terima kasih loh, udah usahanya memenangkan perang lawan COVID. Plus vaksin kita dukung penuh. Untuk kita juga kok nantinya. Setuju?